الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a, yang mana beliau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah menasihati ummah. Demikian juga para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a. Salawat dan salam juga semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti jejak beliau dengan baik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Ikhwah wa akhwati fid din, ahsanallahu ilaikum, anak-anakku sekalian juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kajian pagi kita ba'da subuh yang rutin kita laksanakan, pada pertemuan yang lalu telah kita kaji berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan berkaitan dengan masalah wudu, dan ini kaitannya dengan masalah solat. InsyaAllah dalam pertemuan, dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang mukhalifat ammah fis shalah, penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi berkaitan dengan masalah salat. Karena masalah salat ini masalah yang sangat penting, masalah yang sangat pokok pada agama kita, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat memiliki kekhususan tersendiri. Kalau ibadah-ibadah lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril, diberikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah salat Allah Subhanahu wa taala langsung untuk memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya salat memiliki kedudukan yang penting dari ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu seorang muslim, seorang yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaklah menjadikan salat satu pokok dalam kehidupannya. Harus menjadikan salat dalam satu pokok dalam kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam amalnya. Islam menjadikan salat yang agama. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Sebagaimana rukun atau tiang-tiang suatu bangunan. Sebenarnya dalam sabda yang lain bahwasanya Islam itu adalah solusi dari semua kehidupan manusia, dan tiangnya adalah salat. Sebagaimana bangunan-bangunan, apabila dia tidak memiliki tiang atau tiangnya lemah, maka bangunan itu akan menjadi lemah. Orang yang tidak melaksanakan salat atau orang yang salatnya itu lemah, dia belang bentong, salatnya itu dia kadang salat kadang tidak, maka agamanya tidak akan tegak.
Dia tidak memiliki amanah dalam agamanya. Kalau dalam agama tidak memiliki amanah, apalagi dengan manusia. Dia tidak akan memiliki amanah terhadap manusia, apalagi kepada dirinya sendiri. Ya, di sini pentingnya sholat. Maka orang yang dia itu menjadikan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sholat ini menjadi pokok. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat sebagai rukun di antara rukun Islam. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dalam hadis Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang namanya Islam adalah engkau bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Salat dijadikan sebagai salah satu bagian dari Islam, rukun dalam Islam. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji apabila engkau mampu menempuh jalannya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baita, dan haji bagi orang yang mampu. Ini pentingnya salat. Dan besok hari kiamat, amalan yang paling awal dari seorang hamba untuk dihisab adalah apa? Salat. Amalan yang paling awal dihisab adalah salat. Apabila salatnya itu bagus, maka akan bagus seluruhnya. Bakti kepada orang tuanya akan dinilai bagus, puasanya akan dinilai bagus, hajinya akan dinilai bagus, umrahnya akan dinilai bagus, sedekahnya akan dinilai bagus, tutur katanya ketika dia berzikir, ketika dia menasihati akan dinilai bagus, semua langkahnya ketika menuju kebaikan akan dinilai bagus apabila salatnya baik. Dan apabila salatnya itu rusak, maka akan menjadi rusak semuanya, akan menjadi rusak semuanya. Nah, salat ini memiliki perusak, bukan hanya ditegakkan sebegitu saja, tapi dia memiliki perusak hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila perusak itu dilaksanakan, apabila perusak itu ada, maka salat ini juga akan menjadi rusak. Di sini akan disebutkan berkaitan dengan mukhalifat amma fis shalah. Penyimpangan atau perusak yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi hal ini kita dapati di kaum muslimin banyak dilakukan. Nah, banyak dilakukan. Al-awwal, yang pertama, tarkus shalah. Yang pertama adalah meninggalkan salat. Banyak kaum muslimin itu mereka malas dalam salat. Bahkan di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan puasanya rajin, dia puasa dengan sungguh-sungguh, tapi sholat dia tidak melaksanakannya. Ya, banyak kaum muslimin demikian. Wa tilkal musibah la yaftin ilaiha katsirun minal muslimin. Dan ini adalah musibah yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Fatarikus shalah mu'tamidan kafirun kufran akbar. Harus kita ketahui bahwasanya meninggalkan salat apabila dia itu meninggalkannya secara sengaja. Kalau ada orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia itu
telah kafir, keluar dari Islam. Apabila dia meninggalkan sholat secara sengaja. Fi asahhil qaulail ulama, ini adalah pendapat yang paling sahih menurut beliau, penulis ini, dari dua pendapat ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu fasik, dosa besar, tidak kafir. Dan ada orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi oleh para ulama dengan kafir. Dan penulis kitab ini berpendapat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, bukan karena hal-hal tertentu, misalnya tertidur atau dia lupa, ya, atau ada hal lain yang hal lain itu akhirnya dia menjadikan terlalaikan sholatnya. Jadi bukan sengaja meninggalkan sholat, seperti berperang, bertempur. Ya, ketika bertempur, bercamuknya pertempuran, maka akhir untuk menjaga dirinya atau untuk membela agamanya, membunuh musuhnya, akhirnya dia terlewat sholat, meninggalkan sholat. Atau ketika dalam kondisi kacau, tidak aman, ya, sangat tidak aman. Atau dalam kondisi bencana, banjir bandang, atau misalnya petir mengguntur atau longsor dan seterusnya, yang akhirnya tidak memungkinkan sholat itu untuk dilaksanakan, ya. Maka orang demikian tidak kafir dalam kesepakatan para ulama. Adapun orang yang sengaja, dia sehat badannya, tidak dalam kondisi sakit, dia mampu untuk melaksanakannya, kemudian ternyata dia meninggalkan sholat secara sengaja, menurut penulis di antara dua pendapat ulama, maka dia kafir, keluar dari Islam, ya. Dia meninggalkannya secara sengaja. Paham? Ya. Pendapat ulama yang lain dia tidak kafir, hanya tapi dia dihukumi sebagai fasik, yaitu orang yang berdosa besar. Amma in kana jahidan, adapun apabila seseorang itu dia menentang liwujubiha, tentang wajibnya sholat, dia beranggapan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Kalau dia berpendapat sholat itu tidak wajib, fa huwa kafir inda jami' ahli ilm, maka dia itu kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Kalau ada orang yang dia itu menentang wajibnya sholat, atau menyatakan bahwasanya sholat itu bukan hukum Allah, atau menyatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, atau mengatakan bahwasanya sholat itu buat apa dan seterusnya, maka dia itu dihukumi oleh para ulama, ya, seluruh para ulama, dia itu sebagai kafir, keluar dari Islam. Ini pentingnya sholat, tingginya kedudukan sholat. Dan pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang ta'zimus sholat, ya, keagungan sholat di sisi Islam, di dalam agama Islam, ya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menunjukkan dalilnya hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3848. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batasnya seseorang, dia mengaku muslim, mengaku Islam, yang menjadi batasnya dia dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat Muslim dan riwayat tambahan, faman tarokaha faqad kafar, maka barang siapa yang dia itu meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menekankan tentang sholat,
sehingga menjadikan batas antara diri seorang manusia, antara diri manusia dengan kemusyrikan, dengan kekufuran adalah solatnya. Kalau dia meninggalkan solat, maka dia terjerumus ke dalam kemusyrikan dan kekafiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking agungnya solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, sungguh aku akan perintahkan salah seorang di antara kalian, yaitu para sahabat, untuk mengimami solat, sedangkan aku sendiri akan berkeliling Madinah untuk mencari orang-orang yang mereka tidak mau sholat ke masjid, dan aku bakar rumah mereka. Pengagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat, dan begitu ancaman besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentang sholat, berkaitan dengan sholat. Ya. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat, apapun dia itu keadaannya, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka sholat dengan cara duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka sholat dengan cara berbaring. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sakit, dia di rumah sakit, seharusnya dia gunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Orang sakit itu lebih dekat dengan kematian daripada orang yang sehat. Seharusnya mereka berpikir bahwasanya kedekatannya dan kematian harusnya mendekatkan dia kepada Allah. Harusnya jadi banyak untuk berzikir, bertaubat, beristighfar, dan sholat. Mereka harus tahu hukum-hukumnya, dan ini diantara kaum muslimin nggak tahu hukum-hukumnya yang berkaitan ini. Mereka menganggap tidak mampu untuk wudu, tidak bisa untuk wudu, akhirnya meninggalkan sholat. Padahal Islam itu luas, Islam itu mudah. Inna hadzal din yusr. Agama Islam itu agama yang mudah. Kalau kita tidak mampu wudu, maka kita dengan cara tayamum, dan tayamumnya subhanallah gampang. Sebelah kita ada tembok, pakai tembok. Ya. Tidak memungkinkan sebelah kita jauh dari tembok, bisa pakai dipan itu. Di bagian dipan kita elus bagian sisi-sisi dipannya itu, kayunya atau besinya. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa pakai dengan kain yang ada di samping-samping kita untuk sholat, untuk berwudu. Kalau kita tidak mampu sama sekali, kewajiban dari anggota keluarganya untuk mentayamumkan. Ya. Kewajiban anggota keluarganya untuk mentayamumkan, agar jangan sampai orang sakit itu meninggalkan sholat. Ya, dia dalam kondisi sakit, seharusnya dia gunakan untuk bertobat, untuk beribadah, untuk mohon kepada Allah disembuhkan, untuk mengangkat diri kepada Allah, agar kematiannya dalam keadaan husnul khatimah, atau diafiahkan dalam kondisi afiah, disehatkan dalam kondisi afiah. Ada dua kemungkinan, dia sehat kembali dalam kondisi afiah, atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan salat itu, kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kesehatannya semakin membawa kebaikan bagi dia. Jangan sampai orang yang sakit itu meninggalkan salat, ya. Jangan sampai orang sakit itu meninggalkan salat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dengan mereka orang-orang yang mereka itu masuk Islam adalah as-shalah, salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang dia itu meninggalkan salat,
maka dia kafir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau dalam kondisi sakit, kalau dalam kondisi seperti itu saja kita diwajibkan sholat, apalagi kita dalam kondisi sehat.